masuk dia baru kita ganti dulu.
Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Jumadil. Assalamualaikum Pak. Apa kabar sehat Pak? Pak Jumadil, Alhamdulillah Pak Atan. Pak Ketua. Iya. Kita kurang berapa ini ya? Pak Lukman belum ada. Udah lama tak ketemu Pak. Kembali belum ya? Pak Lukman sama siapa Pak ya yang kurangnya? Saiful. Siapa Pak? Bapak Pak Pak Ketua? Saiful ada, Pak Sahril. Oh, Pak Saiful. Lukman sama siapa yang Ya, kurangnya? Ada Pak Saiful. Hadir, Pak. Pak Saiful ada sama Pak. Baru pelantikan tadi. Hadir Ketua. Baru pelantikan ini Pak Saiful pakai jas. Iya, iya Pak. Pindah, pindah jabatan Pak. Pindah kerja Lah pindah ke mana? di Pora, Oh di Parpora. Spora. Koper baru jalan separuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Ibu, pagi Bu Rahma. Sudah absen? Sudah belum Bu. lagi, Oke, siap. lagi mau absen. Siap. Silakan yang belum absen dulu. Selamat pagi Pak Momon. Belum. Pak Budi itu ada Pak, yang sama mineral. Hah? Pak Budi. Ya, biar saya belum ngomong. Tenang, minum kopi Pak. Nih. Boleh sendiri. Ya, Pak, PDF-nya. Dan masuk WA ke sini Bapak buka. Dari sini aja. WA Bapak. Nampak foto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Mas Abdul, Mas Saya hentikan. Freddy, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Atan, wabarakatuh. Mas Ariel, gimana nih kabarnya? Pak Jumaidil, apa kabar? Wih, semangat banget nih. Makin muda aja Pak Mahdil. Juga Alhamdulillah Pak. Bapak yang Pelan-pelan nulis. PDF Bapak. Udah beres ya Pak Mahdil? Ya Pak? Makin muda ya? Udah, makin muda aja, udah beres ya? Udah beres semua ya? Alhamdulillah, tinggal satu milestone Pak, tinggal launching aja. Tinggal launching. Iya, iya. Jangan lupa ya, manfaatnya terukur ya. Ya Pak. Oke, baik. Gimana nih kita mulai? film film Bisa Pak, Hah? bisa mulai. Bisa mulai. lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berapa Pak banyak Atan, mohon maaf Pak Atan. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi saya lagi wabarakatuh. bicara soal jadi saya nggak bisa nerima. Oke, siap Pak, siap Pak. Nah, tadi Pak dari Mede, Pak Saiful, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Freddy, masih ada kegiatan 8.000 Koperasi Merah Putih ini? Pak Lukman yang launching Koperasi Merah Putih kayaknya Pak dengan Pak Pak Presiden. Freddy juga hadir juga katanya itu. Enggak, Pak Freddy ada Pak, ada di Zoom. Pak, mana tuh Pak Freddy yang minta izin tadi pagi itu? Kan Pak Lukman. Ya Pak, saya juga Pak. Pak, saya Ya, boleh izin telepon sebentar nggak Pak? sudah 5 menit Pak ya? Sebentar Pak. Siap, silakan Pak.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Soalnya nggak ditelepon dari tadi kerangkling terus nih. Baik, Bapak. Alhamdulillah. Saya cek satu-satu dulu. Pak Atan udah sampai selesai di mana? Oke, Eh, Pak Junaidin. hampir hampir 80% siap, Pak. Cuma ada sedikit 80%. kendala karena Bupati dan Wakil Bupati lagi di tempat. Jadi saya untuk launchingnya masih tahap penjajakan ke Sekda ada oke. Season 3 sudah, tinggal menempatkan waktu untuk launchingnya, Pak. Tinggal itu Bapak yang tinggal launching. ya tinggal persiapan persiapan sudah kita lakukan, tinggal kesepakatan jadwal Waktu. ya. Regulasi udah selesai, tanda tangan? Regulasi sudah, Pak. Sudah. Oke, Pak Junaidin ini yang reportnya terus-terusan ini di grup. Wah, mantap Oh terus iya, ini. Pak Junaidi. Juaranya. Itu sebenarnya Pak Junaidin itu memotivasi teman-teman yang lain. Oke, Ah ya, siapa? Pak Junaidin aman sampai di desa? Udah ada ketemu angkanya Sudah Pak, Pak? saya sudah lakukan bintek di desa. Alhamdulillah bisa berjalan bagus. Ini 1-2 hari ini evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Tinggal pelaksanaan launching. Memang masih ada terkendala satu menyangkut masalah regulasi. Ini penandatanganan SK ini agak lama Pak. Sehingga Ya, ya oke. itu aja sih Ya, Pak. tapi minimal Bapak sudah ada progresnya kan Pak? Substansinya Sudah apa saya yang bahkan saya sudah menulis Pak. Sudah sampai di itu. Sudah hampir rampung bab 2. Oke. Pak Saiful, gimana nih urusan sampah kita nih? Kepulauan Meranti. Iya Pak, Iya. dengar Pak, jelas suara saya Pak. Bapak kan terakhir tuh waktu itu kalau nggak salah kita bimbingan itu Bapak lagi di lokasi ya untuk benchmarking gitu Pak ya, seingat Betul saya. Pak, benchmark. Gimana hasilnya Pak terimplementasinya? Eh, jadi eh, benchmarknya itu di Kelurahan Agrowisata di Rumbai sana di Palasip Baru. Jadi integratif Pak. Jadi mereka mengolah sampah itu terintegrasi dengan pertaniannya Oke, buat pupuk. buat pupuk. Ada Pupuk apa itu Pak? ada Kompos. POC-nya, kompos organik cair dan kompos. Sudah ada yang diproduksi Pak? Baru Pak sepertinya Pak pertaniannya Pak. Baru. Kalau Ya kalau artinya mereka masyarakat sudah ada tempatnya, kemudian sudah ada upaya tadi dan mereka punya komitmen untuk jadi pengolah sampah, untuk jadi kompos itu. Kelompok yang membuat komposnya petani atau penduduk yang lain? cuma ini Pak, yang ternyata yang mengusahakan itu perusahaan. Jadi perusahaan ini mengambil sampah dari lingkungan, dari warga-warga yang ada di Wow. perusahaan itu. Perusahaan direkturnya siapa? Pak Saiful. Bukan Pak. Oh, Oh, kirain Bapak usahanya diversifikasinya jadi itu. ternyata perusahaan yang mengolah itu. Terus mereka jadikan juga dari sampah plastik itu jadi tetasol, jadi bahan bakar itu Pak. Oke, makasih. Pak Mu, lancar Pak Mu? Nasib para penangkap ikan ini? Pak Mu? Ya Pak, ya Pak, Bagaimana Mas progresnya Mas? ya, ya. Kerjasama Jadi, dengan stakeholder itu Mas? ya Pak. Jadi untuk progresnya kami sudah untuk draft terkait dengan SK atau Juknis Pak. Ini sedang berproses dan target kami memang akhir Juli ini insya Allah selesai Pak Coach. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama dengan stakeholder, rencana besok kami pertemuan dengan Kemenaker Pak. Yang kalau Kementerian Perhubungannya? Nah, Kementerian Perhubungan sudah kami jajaki sebenarnya Pak. Ini mungkin setelah nanti Kemenaker baru perhubungan Pak. Karena memang ini sangat terkait Pak. Apa namanya? Perhubungan kebetulan kemarin kami baru menyelesaikan terkait dengan pengukuran kapal Pak. Bertahap. Sudah SKB-nya sudah selesai tanggal 13 Juni kemarin. Dan ini untuk selanjutnya untuk pengawakan rencananya di awal Agustus. Untuk Laporannya nggak ada dengan loh, tinggal 3 minggu. ya, kemudian Kemenaker
Insya Allah besok ini sudah apa namanya sudah ada progres. Besok kalau PKS-nya sudah ada Pak, ini tindak lanjutnya. Kemudian Pak, apa boleh namanya tahu Pak PKS PKS-nya? konteksnya apa aja Pak substansinya? PKS ini ada dua dirjen Pak PKS, satu dengan Bina Penta, satunya lagi dengan Bin Bin Wasnaker. Konteksnya pertama ada terkait dengan tadi masalah tata kelola awak kapal Pak, baik itu di yang migran maupun yang di dalam negeri untuk dengan Bina Penta. Kemudian untuk yang kedua dengan Bin Wasnaker ini terkait dengan inspeksi untuk di kapal perikanannya Pak. Kira-kira yang mengatur kegelisahannya Pak Mun di mana Pak? Udah selesai nggak di PKS itu? Kan kegelisahannya Pak Mohon Mu, ya kegelisahannya Pak. Pak Mu itu kan artinya ada di bahwa mereka tidak terjamin kan mekanismenya. Ya, iya Pak. Keselamatan, kehidupan dan segala macam tetek bengek yang menyangkut harkat hidupnya individu si awak kapal. Apakah itu di PKS itu akan mulai jadi menjadi jaminan nggak terjamin nggak persoalannya? Ya, izin Pak, kalau terkait dengan jaminan, ini sudah melangkah ke sana, Pak. Karena pertama contohnya adalah inspeksi. Inspeksi ini dilakukan untuk pemenuhan kelaikan, mohon maaf, pemenuhan hak-hak ABK di atas kapal. Jadi Inspeksi itu. tertera di dalam tulisan perjanjian itu untuk siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus memfasilitasi. Iya, iya Pak, ada di situ. Ya. Kemudian untuk Bina Penta ini terkait dengan pertama mulai dari hulunya Pak di agennya, kemudian terkait dengan mekanismenya, sampai nanti penyelesaian sengketanya Pak. Oh jadi semua teratur dengan baik yang sebelumnya belum ada kan? Iya, sebelumnya belum ada. Ya, artinya kan Jadi memang arahnya semuanya ke sana. kegelisahannya Pak Mu itu terfasilitasi dengan kebijakan yang Iya, sifatnya iya, PKS itu kan, maksudnya kan begitu. betul, betul Pak. Oke, Betul. oke, makasih Mas. Itu Pak. Itu. Nah, itu mungkin nanti perlu saya nggak tahu apa nggak sempat ya atau tidak diuji cobakan gitu PKS itu disosialisasikan kepada awak kapal yang akan Iya, daftar gitu. Nah, bentuk komitmen itu gimana perlu dijamin kan posisinya supaya tidak terjadi kasus-kasus yang Pak Mu ceritakan betul kemarin Pak. kan. Betul Pak, betul. Oke. Itu memang apa? Memang ini Pak, terus yang kami sampaikan pada saat awal ini belum ada sama sekali, tapi kami coba untuk ngawali ini sampai karena ini saya yakin di apa? Memang ini sangat diperlukan dan nanti di kedepannya ini memang apa ya? Tindak lanjutnya terkait dengan pemenuhan, kemudian terkait dengan apa persyaratan dan kesejahteraan ini insya Allah bisa tercapai gitu Pak Oke, untuk baik. nelayan, untuk ABK. Ya. Oke. Nah, ini Pak Agustianto gimana nih? Kerang. Apa nih Pak? Kapal perang. Apa namanya Pak Agus? Siap. Pak, romantis. Ya ampun. Oke. Kapal Kempang, Pak. Kepang. Ya, Kempang. Nah, gimana Pak? Jadi, Kemarin Bapak kan menanyakan pada saya tentang dua hal ya Pak ya. ya, Aplikasi dan kemudian apakah regulasi itu. Bapak putusannya gimana jadinya Bapak? ya juga Membuat tim baru atau mengoptimalkan si penegak peraturan itu? ya mengenai penegakan peraturan itu kalau pikir saya dari Satpol PP dimasukkan saja dalam tim efektif eksternalnya, Pak. Oke. Nah, jadi bisa berpadu dengan yang ada di dalam unsur eksternalnya. Jadi saya pikir Sebetulnya kalau secara fungsi Pak, itu kan ada perbuk ya Pak. Perbuk atau perda apa jadinya? Perbu, Pak. Perbuk kan, Satpol PP kan berkewajiban mengawal Perbuk itu sendiri kan sebetulnya kan untuk ditegakkan Ya, kan Pak ya. ya. Sebetulnya tugasnya dia adalah bagaimana semua stakeholder tadi. Nah saya tuh nggak tahu kalau Perbuk itu kan hanya mengatur di internal Bapak ya sebetulnya ya, tidak mengatur eksternal ya. Ya, mengatur di apa eksternal juga, Pak. Kan berlaku kepada seluruh yang ada di dalam lingkup apa Kabupaten Meranti ini, Pak. Oke. Oke, jadi Bapak jadi tetap melibatkan Satpol PP Pak ya sebagai bentuk penegakan itu. Iya, karena bagian dari anu mereka, Hmm. Pak. Ya. Bagian dari pengawasan mereka itu. Hmm. Jadi Baik. rencananya dimasukkan saja di dalam apa tim efektif eksternalnya, Pak, dari unsur Nah, eksternal. yang Bapak maksudkan sebagai aplikasi ditaruh di dashboard itu untuk apa, Chan?
Bapak? Untuk pemantauan itu untuk apa? Jaringan jalan. Nah, kemarin kan pengujinya minta supaya Ya, rute alurnya bisa langsung diakses masyarakat. Jadi satu. daripada apa? Saya pikir website Pemda ini kan sudah aktif nih Pak. Jadi saya Ya, buat masuk dalam dashboard tersendiri di situ. ya. Nah, Oh, nanti saya ngusulkan masalah itu ke Kominfo Pak. oh. Sudah diproses, Pak. Lagi proses Pak. Jadi Bapak, target jadi saya di dashboardnya si websitenya Pemda ya sudah masukin ya ke situ. Smart City Pak. Ya, masih Ya Smart berjalan. City. Bapak harus uji, Pak, ya, uji coba kalau memang sudah masuk, Pak. Siap, siap. Kan nanti Bapak ujian nih, ceritanya tanggal Ya uji. 26 Agustus, 25 Agustus ya, 25 kita ujian. Agustus. Iya. Nah, itu Bapak bisa memberikan satu bentuk pembuktian daripada aplikasi berjalan, seolah-olah ada masyarakat yang ingin menggunakan itu, alurnya si Kepang kemana, jam berapa, segala macam, biayanya Ya, berapa, itu itu Pak. ada, Pak. Ya, ada Pak. Bisa diakses lah oleh masyarakat luas. Dan lupa ya Pak Mu, Pak Jumaidil, ya Pak Saiful, Pak Atan, kemanfaatan itu sebisa mungkin terukur dan terekspos besok pada waktu seminar. Izin Pak Mumun, Siap? Bu Rahma. Bu Rama, kenapa Bu? Ini Bu, beberapa dari Merat itu tadi pagi melantikan pergeseran eselon 2 tadi pagi baru pada dilantik nih masih pakai baju jas. Mungkin propernya tetap yang lama ya Pak ya, izin mengingatkan. Jadi Kenapa? barusan dari tim Meranti pada pelantikan Pak bergeser eselon 2. Dari Oh, Meranti. Nah, baru tadi sebelum Zoom itu ada pelantikan, beberapa bergeser termasuk tadi Pak Agus Yanto, kemudian Pak Saiful. Mungkin propernya tetap yang lama ya Pak ya. oh ya tetap yang lama, Ya, nggak bisa maksudnya pindah nih Bu, nggak boleh. ya, Soalnya jadi kalau saya minta yang baru Pak Agus bisa seminar pingsan sekarang. ya seminar rancangan ulang lagi. Jadi Bapak yang baru tadi pelantikan, Ya jadi Bu, pastikan disupport nanti Bu Rahma bantu ke BKPSDM agar BKPSDM tetap mensupport bapak-bapak yang terlibat tadi pelantikan agar tetap di instansi yang lama ya Pak Momon ya, biar tidak repot juga ya cuman Pak. Pak Bu, kalau Ya. boleh saya tambahkan ini Pak Agus Yanto, Pak Saiful ini tim Meranti ya, Pak Atan juga ya. Kalau bisa Bu Rahma, ini usul aja nih Bu, usul nih teman-teman nih. Karena salah satu kriteria penilaian itu adalah keberlanjutan. Ya. Kalau boleh saya usul, ada berita acara, ada MOU, artinya antara kesepakatan dua kepala dinas yang menggantikan untuk menatakan bahwa beliau-beliau ini melanjutkan. Baik Pak. Nanti Itu berapa sebagai jaminan aja ya Pak ya. Terlepas masalahnya, tapi supaya membebaskan Pak Agus Yanto sudah lepas. Jadi Pak Agus Yanto, Pak Agus, Pak Atan, dan Pak Saiful, kalau saya boleh saran, itu nanti bentuk keberlanjutnya bukan SKP. Karena Bapak nggak mungkin pakai SKP Bapak. Ya, gitu, betul. Nah gitu Bu Rahma, ini kondisi di lapangan kan seperti itu dinamikanya Betul, ya. Maksud saya kalau bisa ada satu bentuk pengeluaran, kalau Bapak pindah jabatan, yang memindah jabatan itu memegang teguh janji saktinya Pak Agus dan Pak Atan dalam bentuk ungkapan ya berita acara atau MOA terserah hanya komitmen tadi ya salah satunya. Jadi ya kami sudah syukur-syukur Pak. Kalau saya sih sebenarnya kalau masih yang dekat-dekat sekarang Bu Rahma, saya tuh suka minta stakeholder yang kayak gitu suka. Stakeholder ini siapa yang jadi targetnya ini? Kalau bisa hadirkan targetnya. Saya pengen dengar langsung dari stakeholder. Ya, baik. Itu Bu Rahma, Siap. saya pikir itu dalam bentuk konteks itu lah keberlanjutan. Ya, Bapak-bapak peserta sampaikan ke atasannya, nanti Bu Rahma bantu melalui BKPSDM juga dari penyelenggara ya. Agar nanti terutama BKPSDM. Saya masih tetap Bu Rahman. Iya, yang berubah Pak Agus Yanto sama Pak Saiful ya, yang berpindah ya. Siap. Pak Agus Yanto sama Pak Saiful pindah mana? Pak Saiful, ya kan Pak, barusan dilantik apa jabatan barunya? Ya izin, kalau saya ke Bapenda Pak Momon. Wah, urusan keuangan terus itu. Pendapatan. Pak Saiful ke pariwisata Pak, Dispora. Wah, sesuai itu nanti jadinya tuh. Ya, penggantinya. Ya itu Bu Rahma, saya sih sarannya itu Bu Rahma. Mohon mangga Pak, insya Allah Karena dibantu. nggak bisa, karena kan bentuk keberlanjutan itu posisinya. Iya, betul Pak. Bohong dong Pak Agus, kami berlanjut SKP, burung saya. Bapenda, apanya SKP Bapenda, urusan dengan si Kepang kan nggak ada hubungan. Nah, itu bentuk, saya pikir aktualisasinya bentuknya seperti itu. Baik Pak, nanti bersyukur kalau ada ya 2 poin itu disebut tanggal 25 Agustus sebagai evidence baru tuh. Tambahan. Baik. Izin Pak Momon. Ya.
Izin Ya, Pak. silakan. Ya, jadi mengenai MOU itu salah satu yang diminta oleh penguji kemarin untuk ke saya. Jadi Ya, rencananya MOU yang saya buat tidak hanya saya dengan Pak Kadis yang baru, tetapi melibatkan Forkopimda di situ, Pak. Termasuk Pak oh iya, Kadis baru kalau dan perlu ada saksi-saksi. MOU 1 2. Enggak, Pak, MOU itu untuk jadi enggak, kalau yang MOU itu kan operasional teknis Bapak, ya, teknis. Kalau ini individual personal, Pak, maksud saya. oh gitu. Siap, siap. MOU yang diminta itu dalam teknik proper Bapak. Oke, Tapi oke. karena informasi dari Bu Rahma adalah pindah jabatan, nggak mungkin itu jadi keberlanjutnya dalam SKP ataupun itu. Tapi kalau di dalam bentuk DPA, DPA mungkin ya. Tapi sebagai bentuk komitmen dengan pengganti baru yang akan melanjutkan, ya saya minta berita acara itu. Kalau Baik, Pak. boleh, kalau bisa. Tapi saya pikir itu harus ada gitu, Bu Rahma. Untuk yang pindah jabatan. Ini BKPSDM dibilang jangan dipindah-pindah, dipindahin. Ah, gitu kan. Nah, gitu Untuk ya. Gitu. pada di awal sudah ada surat pemanggilan mohon tidak dipindahkan Ya, selama PKN ya 2. Tapi Tapi itulah politik dinamikanya mohon Pak. Ya, P3K ya, pegawaian itu memang dia punya kuasa. Kita kan hanya menghimbau aja Bu Rahma ya. Tapi bentuk wujudnya ya terlepas nanti itu jadi data lampiran oleh Pak siap, Agus. siap. Baik Pak. Gitu ya Bu Rahma ya. Ya, mohon Bapak. Takutnya nanti sering pindah-pindah juga, yang lain saya minta itu juga sih. Nanti habis Zoom saya telepon. Ya. Silakan Pak dilanjutkan, mangga nanti berapa Oke, bantu. makasih. Ah, Baik. Jadi gitu ya Pak Agus Yanto ya. Jadi Ya, Pak. Bapak memberikan satu bentuk posisi tadi, kalau bisa diterjemahkan ke dalam mekanisme yang demikian gitu Pak. Ya, satu. Jadi kalau pindah ya, kalau bisa itu tambah satu eviden Pak. Jadi evidennya selain komitmen pimpinan sebagai mentor, ya komitmennya jangan SKP Bapak. Komitmen SKP Bapak adalah komitmen diberlanjutkan oleh teman-teman. Siap. Silakan nanti dicarikan terima. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Yanto, Pak Freddy, Rasud. Gimana nih urusan akuntabilitas? Oke. Kalau memang masih silakan. Saya lewat. Nah, Lukman, enggak. Pak Lukman juga masih acara? Ya, Ya Pak, sudah. masih acara, Pak. Oke. Presidennya baru datang. Bapak Presiden. Bapak jangan main HP Pak kalau Presiden datang Pak. Nggak boleh itu aturannya. Presiden. Cuma Zoom meeting, Pak. Zoom meeting juga dengan beliau, Forkopimda. Oke, baik. Silakan Pak Syahril. Bagaimana nih? Aku belum daftar nih Pak, jadi asesor nih Pak. Boleh nggak Pak? Siap, Pak. Siap, mohon izin Pak mengupdate perkembangan dari implementasi proper kami, Pak. Jadi Assalamualaikum dulu Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita semua sehat dalam menjalankan tugas kewajiban kita. Izin Bapak, jadi Pak izinkan saya, Pak Rauf, Pak teman-teman, teman-teman ya, izinkan saya sambil minum Pak ya. Jangan lapar ngomong terus Pak pagi. Siap. Ya, silakan Pak Rauf. Ya, izin Bapak. Jadi kami mengupdate. Jadi setelah pertemuan lalu kami jalan terus Pak. Jadi kami alhamdulillah sudah terbit surat edaran Menteri terkait dengan transformasi observer ini Pak. Makanya perlu tuh. Nah, jadi di dalam proses transformasi ini memang kan pemerintah tidak lagi mengeluarkan anggaran terkait dengan pelaksanaan observer ini, tapi sepenuhnya akan dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, kami setelah tanggal 3 Juli udah terbit surat edaran itu, lalu saya udah siapkan tadi sebenarnya Pak screen-nya ini. Nah, mudah-mudahan tampil Pak. Jadi kami sudah Pak, barusan liatin Pak, yang barusan Pak, yang gambar barusan Pak, biar Pak, biar saya sudut dulu Pak. Yang gambar barusan Pak, yang depan. Mana Pak? Ya nggak, yang di depan tadi sebelum ini Pak. Yang di depan. Ya. Ini Pak. Apa ini progres pelaksanaannya Pak ya? Iya.
Betul Pak. Ya, Oke, program ya lanjut pelaksanaan. Pak. Iya, kami lanjut saja ke itunya Pak, ke bagian paling belakang pelaksanaan dari. Nah ini Pak, prosesnya. Jadi kami sudah apa namanya mencoba menerapkan proper tersebut, mulai dari pembentukan tim dan seterusnya, lalu membahas Sudah Pak beberapa ya, rancangan. clear ya. Terus Pak. Nah, lalu tim kami melibatkan Biro Hukum, Inspektorat, dan pihak terkait lainnya sudah menyusun draft. Awalnya ini draft, terus kami sampaikan ini melalui surat sesdit ke Pak Oke, Dirjen. substansinya apa Pak yang di draft itu Pak? Isinya Pak? Nah, jadi poinnya Pak bahwa yang pertama, pemerintah tidak lagi mengeluarkan anggaran terkait dengan Bisa pelaksanaan dilihatkan Pak serta. draftnya Pak? Hasilnya boleh Pak, boleh. Eh, saya Di share, poin yang Bapak Ibu sebutkan aja tadi. ya saya share Pak. Yang Bapak sebutkan yang barusan apa sih poin Ya, draftnya? coba Mas, boleh di share ke saya lagi. Ini surat edaran kan ya? Iya, surat edaran Pak. Menteri Pak, coba mana Mas? Ini, bentar Pak, saya tampilkan Pak. Ini sudah ditandatangani Pak, izin Pak. Jadi yang saya cerita itu mulai dari penyusunan ininya. Yang surat edaran itu surat edaran Iya, tentang ya, substansi betul yang Pak. mengatur tentang substansi yang tadi Pak Muh tadi. Saya juga Betul, minta nanti sama Pak Muh. betul Pak, betul. Saya share Pak. Ini saya close dulu ini. Saya share ulang Pak yang terkait dengan itu. Izin Pak. Nah ini surat edarannya Bapak izin. Ya, mana yang dia mengatur tadi Pak? Ya, Terkait ini dengan Pak masalah mengatur. yang nakal-nakal itu kan Bapak kan asesor Ya, itu ini kan? mengatur tentang pembiayaan Pak. Ini pembiayaan. Nah ini Pak nomor satunya. Jadi Inti pembiayaan itu gimana Pak? Jadi yang ditangani oleh si para pemilik kapal kan seperti Bapak ya, bilang kan? jadi dulunya ini oleh pemerintah Pak. Jadi Ya, honornya, terus uang ya. layarnya. Nah Mhm. sekarang sepenuhnya kita serahkan ke pelaku usaha Pak. Kalimat itu di mana Pak? Ini Pak, pembiayaan penempatan ikan. Ini nomor satu Mana? Pak. Kapal. Pemantau kan? Si asesor itu kan? Ya, pembiayaan penempatan pemantau di atas kapal penangkap ikan berasal dari pelaku usaha gitu Pak. Jadi tidak lagi dibebankan kepada pemerintah. Kalau sebelumnya di permennya ini Pak, permen sebelumnya itu kepada Kalau pemerintah di Pak. permen cukup di lewat lawan SE kuat nggak Pak? Ya justru ini kan kalau menyusun permen itu kan butuh waktu Nggak, Pak. nggak maksud Dan saya gini, bukan dan masalah itu butuh. juga Yang penting gini aja Pak Sahril, yang perlu saya jaminan bahwa permen itu bisa dioperasionalkan oleh SE gitu. oh iya Pak, betul bisa. Ya itu Jadi aja. ya itu boleh Pak. Jadi selama ini memang seperti itu di kami, kalau butuh cepat biasanya surat edaran dulu Pak sambil menyusun permennya gitu Pak, menyusun revisinya. Jadi Berarti ini alhamdulillah yang nomor dua poinnya siapa Pak? Penyedia. ya penyedia itu adalah eh, perusahaan yang ditunjuk Pak. Jadi Jadi bukan nanti pemilik kapal kan? jadi dia ada di tengah-tengah Pak antara pemerintah, pemilik Pemilik kapal. Nah, kapal. ada penyedia di tengah itu. Ya artinya jadi kan kalau tadi kan biaya operasional gaji ada di sana. Ya kan di pemilik kapal kan gitu kan poinnya Pak Sahril ya. Ya, jadi Ya kan? itu kan Saya itu kan sebagai asesor, sebagai pemantau akan dibiayai oleh pemilik kapal. Gitu ya Pak Sahril ya. ya, tapi melalui pihak ketiga Pak. Nah, Jadi pihak ketiga sebagai penyedia kan begitu ya. ya tidak boleh langsung Pak antara yang Iya, punya enggak kapal sama saya kan disediakan di poin 2 kan. betul. Di poin 2 itu adalah dibayarkan melalui penyedia. Jadi Ya, penempatan pemantau di atas kapal
dan kapal pengangkut ikan sebagaimana Ya, dimaksud betul. dibayarkan Betul. melalui penyedia. Betul, Pak. Artinya Betul. si penyedia bayar apa kepada saya, Pak? Ya, jadi Bapak tidak boleh menerima langsung biaya itu dari pemilik kapal, Pak. Karena kalau Bapak terima Oh, langsung nanti Bapak bisa oke, 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 diatur-atur sama oke. mereka, Pak. Sumber uangnya dari pemilik kapal, sistem pembayarannya penyedia pihak ketiga yang Iya, mengontrak patan saya. Oke, iya, clear. betul, betul, Clear. Pak. Oke, Betul. Oke. lanjut. Nah, Itu, Pak. lalu berikutnya yang diatur itu hak dan kewajibannya mereka, Pak. Itu Oke, sudah diatur juga. Jadi oke, penyedia itu punya kewajiban apa saja. Jadi oke. dan ini kami harus tunjuk, Pak, nanti. Ya, Lalu ya. eh, Nah, Pak, yang jadi persoalan utamanya belum kelihatan nih, Pak. Nakal integritasnya tuh, Pak. Pak Saril. Pak Saril, ya, siapa, Pak? monitor. Kan Ya, salah ya, satu problematika Bapak itu kan selain pembayaran, itu kan masalah teknis. Untuk ukuran pengurangan Bapak efisiensi anggaran APBN kita kan, Pak. betul. Nah, itu APBN kita dijawab. dengan cara ini kan kita punya efisiensi kan. Betul, Pak, betul. Jadi Oke. nanti Nah, ini yang kedua adalah technical aspeknya. Nilai ya, integritas dia ketika dia melaporkan dikontrol gimana tuh, Bang? ya. Jadi nanti ini kan tadi yang saya sampaikan. Jadi dia itu tidak pemilik kapal itu tidak punya lagi akses ke Bapak, tapi Iya, melalui penyedia. betul. Sehingga datanya itu bisa dipastikan insya Allah independen. Insya Allah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Artinya saya Jadi tunduk kepada penyedia ya, Pak ya. Pihak ketiga. ya Bapak tunduk ke penyedia, namun datanya Bapak itu menggunakan sistem yang kami bangun, Pak. Jadi data itu Oke, tetap kalimat ada. itu di dalam SE itu disebutkan nggak, Pak? Oh iya, Pak, itu Di nanti mana, ada Pak? di poin menggunakan obor, Pak, namanya. Itu ada di poin penempatan. Jadi sistem yang digunakan itu kami, Pak. Jadi Di ada mana, Pak? namanya Di, obor. di, di mana? Di nomor C, Rencana kebutuhan pemantauan. ya. Nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 nggak ada. Oke, di nomor D itu, Pak. D. Di nomor D, betul, Pak. Di nomor D, Ya. jadi persyaratan tugas fungsi serta hak kewajiban pemantau di atas kapal itu, Pak, itu diatur di Permen 01. Nah, itu belum berubah, Pak, terkait dengan tugas-tugasnya mereka. Jadi tetap saja Ya, melaksanakan tugas enggak. fungsi seperti Persoalannya di Bapak Permen kan itu. Permen 2013 itu kan nggak berjalan. Ternyata udah kalau dijalankan kan benar, Pak. Pertanyaannya kan cheatingnya mereka itu kan, trikingnya mereka, Ya, Pak. ya, cuman memang di dalam pelaksanaannya, Pak, di dalam pelaksanaannya itu, di obornya itu banyak masalah, banyak kendala. Nah, itu yang kami perbaiki, Pak. Oke, obor Ah, perbaikan bisnis prosesnya sekarang nanti Bapak tunjukkan, Pak. ya, Gitu ya, Pak jadi Saril ya. betul, nanti kita tunjukin, Pak. Jadi Ya, itu dalam ya, proses oke. perbaikan. Jadi obor itu yang sebelumnya tidak bekerja optimal kita perbaiki dan itu sudah diatur sebenarnya di dalam permen itu, cuman tidak dijalankan, Pak. Nah, ini Ya, kami jadi seorang momon sebagai pemantau itu nggak bisa lagi main-main kan gitu kan persoalannya nggak kan di bisa situ, lagi, Pak. Pak. Nggak bisa lagi. Nah, berarti nanti yang Bapak kayak ini clear, Pak, tutup aja, Pak. Buat saya cukup ini. Jadi kita masih menggunakan Permen 2013, Ya, artinya bahwa seorang momon sebagai asesor nggak bisa lagi main-main dengan integritas pelaporan kan begitu, Pak. betul, Pak, betul. Nah, Jadi Bapak kontrol peluang di obor Bapak itu untuk kan. main kecil. Peluang Bapak untuk main kecil sekali. Ya, errornya kecil lah ya. Errornya Ya, bisa perkecil. Walaupun ya, masih memungkinkan, tapi lebih kecil gitu ya. ya, ya. Di dalam SE itu ada sanksi nggak, Pak? Ya, jadi di dalam SE itu di poin nomor D kalau nggak salah Nggak ada D mah, nggak ada. D mah cuma Permen kalau nggak 13. salah, Pak, di
Di app Pak, di app, di app. Saya buka lagi Pak, Ya di boleh. app. F itu apa? Hmm. Di app Pak itu buka. Nah ini Pak, Apa jadi F? kalau mereka eh Pak besarin dikit dong Pak. nih, ini sanksinya Pak kalau observer ini ketahuan Pak, itu di nomor 3 Pak, kita cabut Pak, cabut persetujuannya sebagai penyedia pemantau. Itu. Sebentar, yang dicabut itu penyedia Lah, akibat nakalnya Momon kan di situ kan? betul Pak, betul. Jadi nanti kan yang menegur Bapak itu langsung ke penyedia Pak, yang berkontrak dengan Bapak, gitu. Iya kan Bapak mah membuat, hei penyedia kalau kamu main-main gue cabut loh. Berarti si Iya, Momon kalau harus benar kan kerjanya kan gitu kan? betul, betul Pak. Bapak kalau diketahuan nanti sama kami, ya yang kena sanksi itu langsung penyedianya Pak, kami cabut penunjukannya gitu. Menguntungkan nggak bagi penyedia itu sebetulnya kerja kayak gini? Harusnya menguntungkan Pak, Jangan karena pakai harusnya kalau Bapak, perhitungan Bapak menguntungkan nggak? Ngapain saya susah-susah? menguntungkan Pak, Ya, ngapain menguntungkan. juga? Jadi saat ini udah ada 3 Pak yang masuk mengajukan Pak. Nasional Jadi punya Pak ya? ya udah ada 3, cuman memang dalam proses, karena kami tidak mungkin memutuskan sendiri ini dengan inspektorat, dengan biro kerjasama. Jadi harus kita cek lagi Pak terkait, karena ini diatur juga di aturan. Maksud saya jangan terlalu ambigu Pak pemantauan Pak. Skakmat itu maksud saya ini kan masalah apa ya reputasi Indonesia di mana dunia internasional Oh Pak ya. iya, betul Pak, betul. Makanya di dalam penunjukan ini Pak, itu syaratnya kita agak ketat juga Pak. Jadi persyaratannya itu kita tidak semua orang, tidak semua bisa eh, bisa menjadi gitu, bisa ditunjuk menjadi. Nah ini Pak nih. Jadi memang ya mereka ini adalah orang yang pertama di dalam strukturnya itu ada orang yang berpengalaman di bidang itu. Kemudian paling tidak saat ini punya kontrak dengan minimal minimal 20 orang, Pak. Jadi ya kita ketatin juga, Pak, terkait dengan kesanggupan uang layar. Nah ini kalau penyedia ini uangnya pas-pasan kayaknya nggak bisa juga, Pak. Karena mereka harus membayar dulu kan observer ini sebelum sebelum apa namanya uang gaji dan uang layarnya harus mereka siapkan dulu sebelum mereka Ya. bicarakan dengan pemilik kapal gitu Pak. Jadi menjadi pihak yang ditunjuk juga kayaknya berat juga Pak. Jadi kami dalam menentukan itu tentu perlu Karena hati-hati Pak. begini ya Pak ya. Karena begini Pak. Ini kan bukan pekerjaan yang sifatnya kontraktual dalam arti kalau dia dapat sebuah pekerjaan kan Pak. Betul, betul Pak. Jadi ini pekerjaannya adalah kerjaan volunteer untuk menunjukkan tapi dia harus punya uang gitu ya Pak. Betul, harus punya uang Pak. Kalau dia mengambil ini masalahnya saya agak teknis sedikit. Saya cuma melihat bagaimana selling point dari seorang penyedia dapat untung dari mana Pak? Ya, jadi gini Pak. Pertama ada namanya kalau di sistem mereka itu yang namanya manajemen fee Pak. Jadi biasanya Oke, maksud saya ngerti management fee. Dari mana? Dari kontrak setiap orang. ya dari pemilik kapal bisa dia dapatkan Pak. Misalnya dia mungkin 10%, mungkin berapa persen tergantung kesepakatan mereka dari. Artinya mereka si penyedia kapal menyediakan management fee Ya, bukan dari betul. uangnya si Momon, bukan. Bukan, bukan. Jadi memang ada Kemudian alokasi anggaran sendiri ya. ya itu biasanya penyedia kapal yang siapin Pak itu. Ya maksud saya gini Pak, kalau dari uangnya Momon kan Momonnya ngaco lagi nanti. Kalau Bapak mah terima beres saja Pak, nggak Oh, dipotong Pak. oke. Sesuai Kalau dengan Pak, perjanjian rate ya, iya billing rate betul. bersama ya, oke. Nah Baik. kemudian sumber uangnya lagi Pak yang mungkin mereka dapatkan itu dari kerjasama dengan pihak lain. Jadi di internasional itu banyak pihak Pak yang peduli terkait dengan perbaikan data ini. Jadi terutama dengan kelestarian tuna dan seterusnya. Jadi mereka biasanya dapat anggaran dari situ. Ada juga organisasi namanya
Ecolabeling Pak namanya. Ya, Itu aktif juga membantu perbaikan data seperti ini. Jadi sebenarnya sumbernya banyak Pak, tinggal mereka ya tapi kan mereka harus kerja dalam kontrak yang lain kan, itu mah kerjaan lain di luar bisnis betul, Bapak kan betul, ini. betul. Kalau itu Oh, mah artinya itu mereka urusan punya mereka lah. beberapa macam sumber untuk mendapatkan operasionalisasi perusahaan itu ya sebetulnya ya. Iya, betul. Oke, Jadi itu ya. tinggal keaktifan mereka aja Pak. Oke, jadi saya udah clear itu untuk poin-poinnya Pak. Hanya saya ingin lihat nanti si obornya Pak. Gimana Ya, mereka minimize the errornya itu. ya. Jadi yang pertama Pak, kami akan menyuntikkan namanya artificial intelligence Pak. Jadi mereka tidak lagi memilih ikan sesuai dengan apa namanya yang dilihat, tapi sistem yang memilihkan Pak. Jadi ini juga belum pernah kita lakukan sebelumnya Pak. Jadi nanti sistem yang akan menentukan itu ikan apa. Oke. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan yang paling rawan itu masalah di apa namanya di transshipment Pak. Jadi kami akan menambahkan obor ini punya kemampuan juga untuk men-tracking kapal. Jadi Oke, clear Pak. Maksud saya gini Pak Saril. Keunggulan-keunggulan yang Bapak sebutkan itu bisa dipertunjukkan nggak untuk menunjukkan bahwa si obor baru ini bisa mengeliminir persoalan kecurangan bisa, dan ketidak bisa Pak ya? Oke, iya clear. bisa. Insya Allah Ya, Pak cukup bisa. Pak. Oke, itu Pak. Jadi tahapannya menurut kami tinggal proses-proses itu sama satu lagi Pak nanti akan ada nanti penunjukan dan satu lagi sekaligus di launching Pak untuk pertama kalinya Pak. Oke. Itu Pak. Tinggal Bapak dapat dukungan dari siapa nih yang penting Pak? Stakeholder Bapak. Ya Nah, tentu iya harus kan? Kalau jangan-jangan kan si pemilik kapal nggak setuju gitu kan? ya. Jadi Gajinya untuk besar ini loh, memang berapa dolar Pak gajinya? ini lumayan Pak. Jadi kalau per hari itu kalau di Indonesia aja Pak itu 350.000 Pak per hari. Per hari 350.000. Iya, Net, 350.000. net atau kotor? Oh bersih Pak, bersih itu. Bersih. Berarti dia udah tidak perlu jaminan makan apa segala macam udah enggak ya? Iya, makan di atas kapal disiapin biasanya Pak. Makan ikan tuna, Makan sashimi tiap hari Pak. sashimi terus ya, badannya segar juga proteinnya tinggi. Nah itu Pak, jadi Oke. tinggal itu tahapan itu nanti sama launchingnya mungkin kami akan pilih. Nah memang beratnya tantangannya itu tadi yang Bapak sampaikan, siapa yang dukung ini? Ya pasti semua ditolak Pak kalau pelaku usaha. Tapi Wah, iya dong, rugi amat saya udah ya kan keuntungan betul. saya kan ngoplos gituan, ngoplos ikan judulnya. Betul. Jadi ini dan kami sudah coba sosialisasi kemarin ada ribut-ribut sedikit tentang surat edaran ini. Saya akhirnya langsung ke Bali Pak, ketemu dengan pelaku usaha dan pasti ya di Bali dapat Kenapa harus ke percakapan. Bali Pak? Kenapa nggak ke Maluku Utara? Pasar terbesarnya di Bali Pak. Jadi Bukan Maluku Utara Pak. Pelaku penangkapan terbesar tuna itu di Bali Pak sekarang. Jadi mereka ada suara-suara itulah. Setelah kami sampaikan itu ya mafianya juga tetap tinggi Pak di situ Pak ya. Ya itu bagian dari perubahan yang mau kita lakukan Pak. Nah lalu ada juga yang alhamdulillah terima Pak. Ada beberapa tempat kayak di Kendari alhamdulillah terima. Kalau Kendari dengan mah baik. kan nggak punya bargaining position Pak, bangsanya Mentari Ya, sama Maluku nggak punya ya. bargaining position mereka. Memang ininya yang suara agak keras dari Bali aja Pak. Makanya Oh. kami datang langsung kemarin. Itu Pak. Oke. Pak Omon. Baik Pak. Pak, Jadi saya ingin mengingatkan lagi Pak Jumedil, saya diskusi barusan Pak Mo ya, Pak Adnan. Jadi proyek perubahan itu bukan hanya sekedar administrasinya, tapi memang substansinya Pak Jumedil ya. Nanti saya Jumedil, nah habis saya diskusi ini saya mau balik lagi ke depan. Mari silakan yang mempresentasikan, menunjukkan substansi tadi sudah ditulis dan kemudian hasilnya mana gitu. Monggo silakan Pak Jumedil boleh, Pak Mun boleh. Izin Pak Momon, saya tampilkan saya punya. Ya. Poin-poin utamanya Pak Jumedil yang Bapak hasilnya kan kalau milestone-nya mah kan sudah ada evidennya Bapak ya semua ya Pak ya? Iya, iya. Ini Pak. Jadi memang kalau di bab 2 ini dari Wah, udah cakep nih tampilannya, udah majalah banget. Bolak-balik nanti Pak ya? Iya Pak.
Jadi ini bab 2 dari capaian hasil proyek perubahan itu ada 7 kegiatan kan. Yang pertama Ya. pembentukan tim efektif, ini sudah jalan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini B di sini, pembentukan helpdesk layanan. Nah, ini juga sudah. Kemudian yang ketiga, membangun dukungan komitmen. Nah, ini dukungannya ada dari seluruh Bapak camat. data-datanya ditaruh di menuju- link atau gimana, Pak? Ya, Data-data dalamnya pakai link atau gimana? Dukungan. pakai surat dukungan, Pak. Iya, Langsung surat dengan- dukungannya ditaruh di mana? Ditaruh di link atau ditaruh lampiran? Nanti di link, Pak. Di link, oke. Link Ya, sekalian siap. dengan foto dokumentasinya. Oke, ya siap. Ya. Kemudian dukungan itu dari para asosiasi pelaku usaha, kami ada perjanjian kerjasama sendiri dari HIPMI, kemudian Asosiasi Industri Kecil Menengah, Asosiasi UMKM, itu penandatanganan PKS-nya, sekaligus kami menyampaikan ini loh tujuan sebenarnya helpdesk melalui kegiatan tidak formal sih Pak, hanya lewat kegiatan coffee morning, dan alhamdulillah mereka sangat setuju. Kemudian selanjutnya kami lakukan koordinasi. Nah, koordinasi ini kami undang semua, bukan saja cuma dari pihak kecamatan, kemudian asosiasi pemerintah desa, itu ada baik daftar hadir, undangan dan sebagainya, foto dokumentasi itu di evidence sudah tercantum semua Pak. Nah, kemudian memang yang agak terkendala di sini Pak, ini pada saat penyusunan standar pelayanan. Kegiatan kami itu nanti berlangsung minggu kemarin, sehingga ini yang masih dalam proses SK. Namun pada kenyataannya, dan itu saya sudah masukkan sebagai permasalahan. Namun Pak, oke Pak, Bapak, Ya. saya stop sedikit-sedikit sambil bahas ya Pak Jumedil ya, Ya. biar mencatat dalam outputnya maksud saya. Ya, Ada Pak. persoalan apa dengan standar pelayanan yang Bapak tetapkan? Standar pelayanan ini masih proses penerbitan SK. Jadi bukan, maksud saya substansi apa yang menyebabkan standar pelayanan, apa yang Bapak rubah di dalam standar sehingga dia punya nilai tersendiri gitu Pak. ini Pak, saya coba tampilkan Pak ya standar pelayanannya. Jadi di standar pelayanan itu ini draft Soalnya SK. salah satu selling point Bapak tuh di situ soalnya. Ya, ini Pak. Di standar pelayanan itu ini Pak. Jadi di standar pelayanan penyelenggaraan helpdesk ini ada 6 jenis layanan, yaitu pemberian akses perizinan berusaha untuk pelayanan hak aksesnya, itu melalui oss.go.id. Kemudian nanti bagaimana tata cara pendaftaran. Oke, ada. Pendaftaran. Kemudian perubahan data kegiatan usaha. Biasanya kan dia daftar. Awalnya daftar kegiatan usaha ini dengan nomor KBLI ini. Tiba-tiba kegiatan usahanya itu dianggap mandat, dia ganti dengan kegiatan usaha yang lain. Oke. Nah, itu. Kemudian yang berikut adalah pelayanan pengembangan kegiatan usaha. Jadi setiap pelaku usaha itu hanya diberikan 1 NIB. Tapi untuk dalam 1 NIB ini bisa bermacam-macam jenis usaha, sehingga dia bisa tambah. Seumpamanya bulan ini dia buat kafe. Bulan berikutnya dia buat usaha kelontong. Nah, itu bisa ditambahkan KBLI-nya. Jadi ada pengembangan. Kemudian yang kelima itu pelayanan pemenuhan sertifikat standar dan PB Unku. PB Unku ini perizinan berusaha, penunjang kegiatan usaha, kayak contoh PBG, kemudian Badan POM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Itu memang sudah terintegrasi semua dengan sistem OSS. Kemudian yang keenam itu pelayanan pelaporan LKPM. Jadi pelaporan LKPM-nya pun juga sudah dalam sistem aplikasi itu, sehingga dia setiap tribulannya itu, setiap semester dan setiap tahun menyampaikan laporan LKPM-nya. Nah, inilah yang jadi patokan untuk realisasi investasi nantinya. Kemudian yang terakhir itu pelayanan. Ini kan baru bagian-bagian ABC, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pak ya? 5, 6. Nah, dari standar pelayanan ini Pak, berdasarkan Permenpan itu ada 14 kriteria. Nah, masing-masing 6 bagian ini kami follow up begini Pak. Contoh untuk pelayanan hak akses. Nah, bagaimana persyaratannya? Ini kami cantumkan. Kemudian prosedurnya Bapak buat juga nggak Pak? Ya Pak. Prosedurnya Bapak buat juga? Ini ada Pak, sistem, mekanisme, dan prosedur. Memang sudah baku dari Menpan. Berarti ada 7-7-nya dibuat SOP-nya? Ya, 7-7-nya dibuat SP-nya Pak. Ini masih SOP-nya? Ya, ini yang kedua, kemudian ini yang kedua. SOP-nya ada nggak Pak? SOP-nya ntar. Saya coba minta dulu di tim teknis Pak. Kalau tidak salah SOP-nya sudah. Gini maksud saya. Ya. Saya paham Bapak menampilkan, Bapak buat standarnya, berapa uraian tugas yang sudah jelas.
Ada dimensi waktu untuk penyelesaiannya? Ada Pak, ada dimensi waktu penyelesaiannya. Berapa lama, Pak? Dasar hukum, fasilitas, jumlah. Ini untuk yang mana, Pak? Untuk yang mana? Bisa lihat, tolong, Pak. Jangan cepat-cepat, Pak. Satu contoh Oke. aja buat saya ini. Ini contoh hak akses pelayanan perizinan itu komponennya pertama persyaratan. Oke. Kemudian Sebentar, Pak. Pemohon, ya. sebentar, Pak. Tolong, Pak. Jangan dinaikin dulu, Pak. Ya. Pemohon menyediakan perangkat. Pemohon atas nama pribadi yang oke. Terus lanjut, oke. Nomor 5, 6, nomor. Oke, terus ke bawah, Pak. Nomor 7. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Sebentar, Pak. Pemohon atas nama perserikatan, oke. Nomor 2. Cuman oke. Sistemnya, oke. Prosedurnya ini, siap. Ya. 3, sebentar, naikin sedikit, Pak. Boleh saya lihat sedikit, Pak? Pemohon mengisi formulir permohonan DEPS, mengambil nomor penantian. Oke. Yang dimaksud mengambil antrian itu dia apakah secara manual atau Masih manual Pak, belum disiapkan antrian secara ini. kalau tadi penggunaan itu permohonan menyediakan perangkat untuk apa, Pak? Kalau gitu hubungannya. Ini maksudnya kalau mereka bawa perangkat sendiri kan bisa pakai handphone. Oh, Ya, gitu. bisa pakai handphone. Daftar di Berarti OSS tidak kan usah bisa ngambil pakai nomor handphone. antrian dia. Di helpdesk Daftarnya. sendiri kan juga ada visinya nanti disiapkan. Oh, kalau antrian itu yang pemohon nggak pakai antrian gimana bedanya? Kalau nggak pakai antrian, jangan jelaskan kalau seumpamanya ada 3 orang, yang jelas siapa yang duluan itu yang dilayani sehingga dia begitu Pak. Jadi antriannya masih antrian non elektronik. Nggak, kalau saya pakai menyediakan aset kan berarti saya nggak usah ngambil antrian ya sebetulnya. Bisa Pak, bisa. Tidak usah ngambil antrian kan maksud saya, Pak? Nah, biasanya pemohon ini Pak, rata-rata kalau yang pengalaman kami, pemohon ini yang datang menemui helpdesk itu, front office itu yang belum tahu atau kurang memahami bagaimana melakukan pembayaran sistem OSS. Iya. Jadi Bapak harus jelaskan dengan clear bahwa Ya. helpdesk ini adalah bagi pemohon-pemohon yang sifatnya konvensional, yang Ya. menjalankan prosedur ini secara manual kayak gitu-gitu. Nanti Ya. helpdesk itu membantu prosesnya secara elektronik, gitu kan? Ya. Jadi Ya, jangan sampai Bapak menceritakan pemohon atas nama menyediakan perangkat seluler, laptop, berarti kan sudah Siap, tidak siap. akan. Nah, itu Ya. maksud saya jangan ada ambigu. Bapak saya mengerti maksudnya, tapi maksud saya perlu clear itu maksud saya posisi gitu Pak ya. Paham. Ya. Seolah-olah persyaratan itu harus ada 2 ini, tetapi kalau tidak ada kami sudah siapkan kan itu maksud Bapak begitu kan Pak ya. Ya, betul. Bagi orang betul. yang mengadakan pendaftaran menyediakan melalui perangkat luar, laptop, silakan hubungi link yang bersangkutan. Kan saya nggak perlu antri Pak, saya kan Ya, betul. elektronik kan begitu ya. Betul. Oke, maksudnya itu perong next clear yang seperti itu. Dari situ, sebentar Pak. Petugas helpdesk mendampingi pemohon masuk website. Oke, selanjutnya pilih daftar. Oke. Daftar, please. Daftar, terus menyantumkan CV dan segala macam. Oke. Periksa pesan lewat WhatsApp. Oke. Nah, sebentar nomor 8. Periksa pesan WhatsApp itu atas sebuah kinerja pelayanan yang diberikan kalau gitu. Momon mendaftar sebagai usaha pisang goreng contohnya. Maka saya nanti di notifikasi melalui WhatsApp oleh Bapak ya Pak? Oh enggak Pak, dari sistem OSS. OSS. Ya, betul. Hanya berlaku 2 menit. Kode hanya berlaku 2 menit. Ya, betul Pak. Kode verifikasi jika waktu hampir habis dilakukan kirim ulang. Oke, jadi Kirim untuk ulang kode. memverifikasi 2 menit betul. Saya ngelihatnya di WA atau di 2 menit di dashboard Pak. Jadi apa namanya? Kan notifikasi itu kan ke saya Pak. Iya, notifikasinya ke Bapak. Nah, itu kan kita pas pada saat mau daftarkan akun kita di OSS. Itu di WA, lewat WA notifikasinya Pak? Ya, betul. Ada bisa lewat WA. Ya. Mohon kode 000711. Masukin saya ke kode itu kan? Ya, betul. Ya. 00711 masuk, Pak. Masuk. Oke. Ya. Setelah itu kita membuat password. Oke, clear. Terus? Ya, clear. Nah, passwordnya ini harus ada karakter-karakternya, Pak. Oke, Bapak tentukan berapa karakter? 8 karakter. Menggunakan huruf, menggunakan angka, menggunakan karakter. Ya,
ini sudah baku dari OSS 8 karakter menggunakan huruf, angka, dan sebagainya. Oh, menggunakan huruf, angka, dan bla 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 ya. Ya, Pokoknya ya, ada betul, Pak. notifikasi tanda. Oke, clear. Ya. Ini prosedur yang ada di OSS berarti kalau gitu, Pak. Ya, betul, Pak, betul. Prosedur Ya. yang ada di OSS Seingat yang saya ini kami prosedur tuangkan yang di di sini. OSS kan. Ya. 8 posisi. Nah, oke, clear. Artinya di OSS tidak diberikan SOP menurut Bapak atau Bapak menambahkan SOP baru oleh Bapak? OSS itu kan masing-masing jenis layanan sudah ada NSPK-nya. Nah, Ya. NSPK ini yang kami turunkan ke standar pelayanan. Oke, clear kalau gitu. Ya udah kalau gitu. Ya. Jangka Baik, Pak. waktunya ini, Pak. 1 hari kerja diterima dan dinyatakan lengkap. Waktu pelayanan. Biasanya kan untuk NI ini sampai keluar NIB, Pak? Sampai keluar NIB. Kami coba kemarin praktek, Pak, pada saat bimbingan teknis. Ada beberapa helpdesk itu yang memang sudah membawa berkas-berkas itu sampai ada foto-foto dokumentasinya sampai Oke, ya keluar. nggak. Bertanya berapa lama Bapak mengeluarkan NIB? Setelah mereka input semua, ada yang cuma setengah jam sudah terbit NIB-nya. Oh, Iya. Bapak tawarkan 15 menit, oke kayaknya Pak, dari setengah jam. Tergantung ini Pak, tergantung jaringan OSS-nya kalau enggak lagi itu. Biasanya juga kan. Ya, oke. Artinya kalau memang lagi bagus, 15 menit Anda tunggu Ya, NIB 15 keluar, menit kan, dia gitu. bisa kalau datanya juga sudah lengkap. Iya. Oke. Jadi Bapak sementara patok aja setengah jam ya Pak ya? Ya, betul Pak. Ya, oke. Clear Pak, oke. Dah. Nah, ya, terus lanjut Pak, apa lagi mau dijelaskan? Baik, saya lanjutkan tadi saya Kembali kembali. lagi ke sana Pak. Ini oke. Jadi ini Bapak sudah punya SP-nya ya. Nah, yang jadi masalah Bapak tuh tadi Bapak mengatakan di SP-nya masalah apanya yang masalah Bapak? Keterlambatan, mudah-mudahan bisa keburu Pak penandatanganannya. Kami target 2 minggu ini bisa selesai, itu aja sih Pak. Legalisasinya. Jadi sebelum seminar mudah-mudahan itu sudah rampung. Iya. Oh, maksud Bapak legalisasi tanda tangan SOP-nya maksudnya? Ya, betul. Karena itu harus disahkan oleh Bapak Kepala Daerah. Ya, oke. Jadi SOP semua itu standar pelayanan itu ditentukan Ya. oleh Bapak Bupati ya, posisinya. Ya, betul Pak. Bahkan kami menyusun SP itu lewat sesuai mekanisme yang dicantumkan oleh Menpan. Jadi kami lakukan FGD sendiri terkait SOP tersebut. Nah, itu yang hasil kesepakatan kami kemarin. Ya. Nah, ada berita acaranya juga. Ini ada foto dokumentasi pada saat penandatanganan berita acara yang mewakili dari tim teknis, kemudian dari perguruan tinggi, kemudian dari media, ya, kemudian dari pihak kecamatan. Nah, kemudian untuk peningkatan kapasitasnya sendiri itu kami sudah lakukan bimbingan teknis sampai ke tingkat desa di 7 kecamatan, Pak. Nah, ini alhamdulillah. Pak, Bapak bisa tampilkan lagi yang barusan Pak, laporan Bapak Pak? Yang mana Pak? Yang barusan laporan Bapak, yang laporan tadi Bapak. Maksudnya Pak? Bapak kan tadi buat laporan kan kita berhenti dulu terus masuk ke SP. Nah, Ya, bisa tampil betul. lagi ke laporan Bapak nggak Pak? Di sini Pak. Bisa tampil lagi ke laporan Bapak? Ini penyusunan SP. Bukan. Laporan Bapak yang bab 3 tadi, bab 2 capaian. Yang ini Pak. Oh ya, saya tampilkan lagi. Di-share. Siap, di-share. Nah, ini kemarin kami melaksanakan FGD penyusunan SOP dan standar pelayanan. Kemudian bimbingan teknis juga ke helpdesk ini kami sudah lakukan di target kami Pak, di rancangan proper itu awalnya cuma 2 kecamatan sesuai arahan Pak Mumun bisa sampai 2 kecamatan jadi pilot project. Alhamdulillah dari tim saya itu menyanggupi, bahkan Pak kenapa cuma 2, kalau bisa ya siapa tahu bisa lebih banyak lagi, dan mereka menyanggupi 7 kecamatan. Ya. Oke. Nah, bimbingan teknis ini kami laksanakan Pak, ada yang di tingkat untuk helpdesk desa itu sendiri kami datangi per kecamatan, jadi kami kumpulkan di masing-masing kecamatan. Hasilnya apa Pak? Jadwalnya. Iya. Hasilnya apa Pak? Hasilnya itu mereka sudah mampu membuat NIB.
Jadi petugas helpdesk di desa itu sudah mampu Bapak membuat. jelaskan nggak di situ, Pak? Nah, sebaiknya, mohon maaf Pak, Ya, ya. Pak Jumedel, akan sangat baik kalau Bapak menambahkan deskripsi tentang hasil. Oh, siap, Pak. Ya, Jadi bukan hanya penyelenggaraannya, tapi ya, ya. hasilnya. Oh, ya. Nah, itu penting. Jadi standar pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, Bapak-bapak lah, Bu Friska-nya nggak muncul, kan cuma satu. Tolong sekali lagi, deskripsi itu penting, namun lebih penting lagi adalah menjelaskan hasil. Oh, ya. Ada Pak, ada foto-foto dokumentasinya masing-masing Enggak. pada saat Yang dia saya maksudkan bukan fotonya, Pak, ya. Ya, Foto itu hanya penunjang aktivitas itu berlangsung. ya. Tapi pertanyaannya Alhamdulillah. adalah hasil dari sebuah kegiatan itu apa, gitu ya. Oh, iya. Ya, Mereka jadi mampu bukan- memfasilitasi jadi masyarakat penguatannya untuk- gitu Pak Jumede. Ya, Jadi betul. kayak tadi saya ngejar Pak Syahril, Pak Mu, apa sih itu bentuknya, apa sih? Nah, hasil itu betul-betul harus terkoreksi oleh Bapak gitu, maksud saya gitu Pak ya. Baik, Sehingga itu ditambahkan, jadi jangan menceritakan ini kegiatan bimbingan teknis, ini kegiatan ini, ya tahu, tapi hasilnya apa. Jadi yang Bapak disebutkan itu adalah gini Pak Jumede, maksud saya. Hasil bimbingan teknis menunjukkan bahwa pemahaman jumlah ini sudah mendapatkan satu hal. Nah, gitu hasilnya apa, Pak? Oh, Aktivitasnya Paham, Pak. adalah ya Paham. foto ini gitu loh, maksud Ya, saya. betul. Jadi helpdesk sudah mampu melakukan pembimbingan terhadap pelaku usaha dalam rangka Pelaku usaha pemasaran. dan juga para operator-operator gitu Ya, ya. betul, Pak. Yang Ya. mana hasil operator itu sudah sangat fluence. Kalau Bapak mau tambahkan ya dengan testimoni. Jadi testimoni itu boleh di mana aja, Pak. Yang Siap, buat Bapak itu perlu ditebutkan testimoni ya testimoni. Jadi Baik, Pak. untuk Baik. lebih meyakinkan kepada audiens, kepada kami semua, kepada siapapun penguji, bahwa ini sudah ada hasil. Jadi nanti Bapak punya poin-poin tertentu yang, oh ini saya perlu stressing nih, hasil bimbingan teknis. Oh ini hasil SP-nya apa gitu. Itu maksud saya Pak Baik, Junaidi. Siap. Ya, Pak. Paham. Ya, jadi tolong ditambahkan kepada, bukan cerita tentang eviden aktivitas, bukan. Siap, Itu paham. hanya penunjukan bahwa Bapak melakukan aja. Itu ya Pak Muh ya, tolong diberikan perhatian Jadi teman-teman. tinggal terakhir ini Pak yang belum launching ini. Launching. Nah, Launching. Bapak kan sebut launching. Launching itu dimaksud untuk apa, nanti hasilnya apa, itu perlu Bapak jelaskan ya Pak ya. Oh, siap Pak. Nah, terus tadi terkait dengan Pak Momon, kemanfaatan. Nah, Alhamdulillah kami rencana buat tabel begini Pak, kemanfaatannya. Nah, di sistem OSS itu kan bisa di-tracking. Tanggal berapa dia daftar, bisa. Jadi saya coba ambil waktunya per 18 Juli kemarin. Karena terakhir penyemprotan 18 Juli sampai mungkin pertengahan Agustus lah. Jadi berapa yang di Sulawesi Selatan yang terbit perizinan berusahanya, untuk tinggi. Nah, terus nanti dari perizinan berusaha yang terbit ini, nah berapa rencana investasinya? Ya kan? Oke, good. Ya, itu Artinya, aja Pak, saya kira itu. sebagaimana, ini poin utamanya nih Pak, masalahnya Pak Junaidi. Ya Pak. Jangan sampai Bapak lepaskan begitu aja. Ya. Jadi Bapak harus betul-betul sampai detail tentang informasi kemanfaatan. Satu, Siap. menambah jumlah NIB. Yang kedua, mengakselerasi pencapaian target investasi. Rencana investasi ya, betul Pak. Ya, syukur-syukur Bapak bisa LKPM-nya bisa dimasukkan juga. Ya, kalau LKP-nya kayaknya. Oh ya, kemarin Bapak bilang. Kemarin saya sudah sampaikan sama Pak Momon nanti per September. Kalau Bapak itu, tapi setidaknya jumlah investasi. Rencananya sudah ada Pak. Rencananya sudah ada. Kalau rencana sih sudah masuk. Jadi Bapak tegaskan. Berbeda ketika kemarin NIB, kemarin hanya 10, 20, 30 gitu ya. Sekarang 100 gitu umpamanya. Umpamanya menunjukkan kemanfaatan yang helpdesk itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Ditambah bahwa apa sih nilai testimoni dari teman-teman yang akan melakukan para investor. Gitu Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Terus ada satu pertanyaan Pak Momon, ini terkait dengan di paparan Bapak itu kan yang di bab 3, di bab 2 kalau tidak salah diseminasi terkait dengan implementasi strategi marketing. Nah, apakah kita ungkapkan semua diseminasi katakanlah metode kita dalam rangka mempublikasikan gini. Oke, saya dengar maksudnya Pak. Jadi maksud marketing itu kan hanya satu cara kita menyatakan bahwa kita sudah melakukan. Gitu Pak. Iya. Artinya Bapak harus melaporkan hasilnya.
Pertanyaannya, Bapak melakukannya melalui apa saja? Diseminasi dan publikasi. Yang Ya, diseminasi berarti ke internal, ya artinya ya. kepada orang yang punya mindset yang sama. Kalau melakukan publikasi melalui apa Bapak, melalui medsos kah? Ada medsos, ada media massa. Media Ya, massa, oke. Yang ya. dari medsos hasilnya bagaimana? Yang Oh, dari siap, media siap, massa hasilnya apa? Itu Bapak siap, siap. tuliskan. Paham, paham. Nah, artinya bahwa sudah tidak ada resistensi, sudah ada penerimaan. Nah, Bapak perlu ada apa testimoni, buatkan lagi. Sudah didukung dengan testimoni, ya silakan. Video kah? Nanti tinggal Bapak buat link. Itu aja Pak Jumaidi. Jadi Izin prinsipnya, Pak, izin ya, Pak Mumo, lanjut terkait dengan itu tadi. Rencananya saya mungkin launching ini kan jadwal mungkin minggu depan. hmm, Nah, saya coba minta podcast dengan Tribun Gorontalo. Itu hmm, mereka nanti jadwalkan mungkin awal Agustus. Itu boleh, nggak ya, apa-apa Pak ya. Jadi boleh. tapi oh Jadi siap, siap. Bapak ya, sepanjang Jadi itu kan Bapak dan bagian saya, dari diseminasi dengan publikasi. Ya, betul. Jadi ya. Bapak dan don't worry, be happy. Sepanjang Bapak sebelum 25 Agustus itu Bapak kumplitkan. Malah syukur-syukur Bapak mendapatkan dukungan baru nanti di tanggal 24, tanggal 17 Agustus. Ya nggak apa-apa, buatkan. Siap, siap. Hanya Ya. perlu Bapak tinggal tambahkan itu ke mekanisme tentang, jadi batasan dukungan itu tidak serta-merta harus di jadwal yang Bapak buatkan itu nggak apa. Sampai ke Iya, iya. tanggal itu. Ya kira-kira kita mensupport terhadap apa yang menjadi substansi proper Bapak, ya nggak apa-apa Pak sebetulnya. Baik, Gitu Pak terima kasih. Jamidel ya. Ya, ya. Jangan tapi nanti Bapak jangan tanggal 28 Agustus. Enggak apa, enggak. Awal Agustus Kalau rencananya. kalau Ya. 28 Agustus itu tanggung jawab Bapak bagaimana meningkatkan helpdesk sebagai tools untuk meningkatkan NIB dan menarik investasi Bapak. Gitu. Gitu Terima Pak kasih, Jumedil Coach. ya. Ya, Mudah-mudahan Pak Jumedil nggak pindah kan gitu sebelum jadi sekda ya Pak Jumedil ya. ya mudah-mudahan Pak bisa berkelanjutan. Jadi kalau Bapak, jadi gini Pak, syukur-syukur umpamanya saya doakan Bapak jadi sekda di Bolango, umpamanya begitu Pak Jumil. Jangan sampai Bapak lupa sama si yang namanya helpdesk. Siap, Bapak siap. bisa perintahkan kepada penanaman modal yang baru, helpdesk itu harus betul-betul jadi jangan ganti pemimpin, ganti baru, ganti pemimpin, ganti baru gitu. Ini kan nggak selesai-selesai jadi. Justru Tapi justru yang banyak mendukung ini Pak DPRD karena begini, DPRD kan just ada ya, aspirasi. ya maksud saya, jangan-jangan sekarang didukung Bapak, tapi penggantinya besok nggak ngerjain gimana? Kan gitu. Iya, Jadi iya Pak. sebaiknya yang menggantikan itu adalah mensupport terhadap yang Bapak kerjakan. Gitu sih Pak. Kalau DPRD-nya malah mendukung Pak, karena begini persyaratan DPRD untuk dana aspirasinya itu kan untuk pemberian bantuan UMKM harus ada NIB. Wah Jadi dia iya, merasa itu terbantu udah ada kalau di itu mah desa-desa. itu mah tricky dong Pak, bukannya ngeburu itu mah Bapak mah nakal lah. Itu Karena mah ada tricky kepentingannya dong. di sana betul. Dia kalau punya kepentingan, Pak. Masih DPRD dong namanya, masih nakal itu mah Pak. Iya. Ya jadi jangan sampai maksud saya gini Pak, teknikal aspeknya Bapak betul-betul mendorong ini menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu sebaiknya. Gitu ya Pak ya. Oke, Ya terima Pak, kasih baik Pak. baik. Baik, terima kasih Pak Mumun. Ya, Pak. Pak Mu mau menampilkan Pak Mu? Sudah, oke. Ya, gimana nih? Ada yang lain diskusi? Kalau Pak Lukman udah nggak konsentrasi dia 8.000 koperasi terus ini. Pak Saril, make sure ya Pak Saril ya besok kalau perlu ada testimoni itu dari penyedia mendukung dan kalau ada orang ya syukur yang bisa memberikan satu testimoni. Baik, Juga Pak Bapak. Mu, ini Pak Mu, awak kapal nih awak kapalnya Pak Mu itu kan tukang pancing ya Pak Mu ya. Pak Mu, Ya, Pak. awak kapalnya Pak Mu itu kan tukang mancing kan Pak. Yang mancing, Pak, yang ABK, Pak. Saya, Pak. Iya ABK itu tukang mancing ya kan, bukan yang tukang mesin ya kan. Ya, bukan ABK-nya. Ada nggak kira-kira dia merasakan gagasan Bapak mencoba mensosialisasikan pada mereka Pak? Eh, ini sebenarnya sudah saya sampaikan, Pak, di apa ya, di beberapa kali pertemuan terkait dengan apa namanya masalah perekrutan ini.
Putus-putus. Putus-putus, bisa Mas. langsung dapat uang Masmu. gitu aja, dapat Masmu, pekerjaan. putus-putus, Pakmu. Tapi tanpa tahu kapal apa gitu. Itu mereka yang belum ini, Pak. Nah, ini dengan skema yang saya buat ini kan nantinya mereka akan paham di awal mereka akan kerja di mana, dengan siapa, kemudian gajinya berapa, persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi. Seperti Ya, itu, Pak. maksud saya gini, Pak. Maksud saya gini. Jaminan Bapak tuh kan membahagiakan para ABK, Pak. Kamu, Siap. ya kan, gagasan Bapak itu kan ingin membahagiakan mereka, ya kan, menyentralkan dan Iya, Pak. mensejahterakan mereka, kan gitu, Pak Mu, ya. Iya, iya, Pak. Nah, kira-kira apa sih komentar mereka terhadap gagasan itu dan harapan segala macam sebagai bentuk dukungan dari stakeholder pada Bapak? Ada, Pak, kira-kira? Ya, ada, Pak. Kalau itu makanya besok itu, Pak, salah satunya dengan Kemenaker itu juga akan mengundang selain agen dan juga ABK, Pak. Ya, Itu sama nanti dengan Pak Sahril. Pak Sahril, sama dengan Pak Sahril nanti. Ya, Pak Mu lanjutkan dulu, Pak Mu. Ada mereka dengan ABK juga, Pak? ada, Pak. Dengan ABK ada, Nakoda dan ABK-nya kami undang untuk Termasuk apa penyedia, Pak? namanya? Iya, agennya, Pak. Agennya Ya kan kami Bapak undang kan sama juga. dengan Pak Mu kan, dengan Pak Sahril kan harus ada lewat penyedia juga kan? Iya, iya. Cuman gini bedanya dengan Pak Sahril. Kalau Pak Sahril ini kan eh, observer ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah, Pak. Ada penyedianya Hmm. khusus. Hmm. Kalau kami memang diperlukan oleh user atau konsumen, Pak. Jadi yang Iya. menggunakan konsumen. Nah, User itu kan pemilik kan Bapak kan? pemilik kapal, betul, betul. User Cuman kapal keagenan, pemilik kapal kan? ya, cuman keagenannya agak beda. Kalau kami memang khusus untuk perekrutan terkait dengan awak kapalnya, Pak. Kemudian kalau observer ini untuk memantau operasional dari kapal tersebut untuk apa namanya berapa hasil tangkapannya, Iya, kemudian maksud saya operasional di observer maupun ABK kan sama dari penyedia kan? sama, cuman beda ininya aja Pak, apa namanya providernya aja. Beda substansi yang dikerjakan gitu kan poinnya. Ya, ya, Oh ya, oke kalau gitu. Jadi Pak make sure aja dulu Pak ya posisinya ya. iya Pak. Oke. Mohon izin Pak, masih berprogres Pak, jadi mungkin Oh awal ya, apa saya selanjutnya lupa. kami bisa ini. Saya lupa Pak Sahril. Adakah Siap, ini saya lupa saya bagi Pak Sahril, mumpung masih ingat Pak Sahril. siap Bapak. Adakah bentuk seperti kayak membuat fakta integritas dalam sebuah upaya meningkatkan komitmennya para observer? Jadi di dalam proses kita namanya ada briefing, debriefing Pak. Jadi sebelum naik kapal itu kita kasih itulah sampaikan Iya, aturan main dan seterusnya. iya, Nah, iya. nanti setelah turun itu diperiksa hasil datanya itu, Pak. Ada namanya proses debriefing itu, datanya yang keliru, datanya yang dianggap tidak valid, dan seterusnya itu akan kita sampaikan, Pak. Jadi ada proses Artinya seperti gini itu. Pak, didapat dijamin ketika mereka agak-agak tricky di kapal besok waktu dia turun sudah ketemu reportnya gitu Pak. Iya, pasti. Dan kalau dianggap ada masalah terkait dengan pelaporannya, kita akan suspend dia, Pak. Dia tidak akan berangkat sampai dia bisa menjelaskan terkait data yang disampaikan. Jadi tidak akan ditugaskan ke trip berikutnya sebelum PR-nya dia selesaikan. Kira-kira gitu, Pak. Siap. Ya artinya jaminnya nih Pak, ini masalah martabat bangsa Indonesia nih masalahnya Pak. Iya, Gara-gara betul, asesor Pak. ngaco kita berantakan semua Bapak. Betul, betul, Pak. Jadi kita hati-hati terkait data ini karena kalau salah, nah repot memang atas nama negara, Pak. Karena datanya ini sebenarnya observer ini datanya diminta langsung sama apa namanya RPMO. Cuman kami masih bernego saat ini bahwa sebelum ke RPMO kami harus cek dulu dan seterusnya. Jadi tidak langsung ke mereka. Makanya ada proses di kami Pak untuk untuk melakukan perbaikan apabila dianggap ada data yang kurang pas gitu Pak. Jadi kami masih mengontrol. Begitu Bapak. Oke, ya sudah kalau gitu. Saya hanya untuk meyakinkan saja pada Bapak Ya.
mengingatkan bahwa mereka sebetulnya diperlukan untuk integritasnya sih sebetulnya. Iya, siap Bapak. Oke, baik, Will. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Silakan Pak, ada pertanyaan lagi Pak? Izin Pak Momon, Siap. terkait dengan ini Pak, pengembangan apa namanya, Potensi diri. pengembangan kompetensi dalam rangka proyek perubahan. Ini kan terkait dengan helpdesk itu sendiri. Nah, alhamdulillah kami kan memang lakukan bimbingan teknis, ya kan. Nah, dalam pelaksanaannya itu nanti memang kami rencana, kenapa kami belum launching? Karena pada saat launching ini nantinya kami akan sekaligus penyerahan sertifikat kepesertaan diklat mereka bahwa dia sudah mengikuti bimbingan teknis terkait dengan aplikasi pemanfaatan online civil submission. Ya, pertanyaannya Pak. Itu diserahkan pada saat launching sekalian. Pertanyaannya? Ya. Jadi itu masuk salah satu kriteria untuk itu Pak ya, dengan kompetensinya. Iya, artinya gini Bapak. Jadi kan Bapak kan cuma tidak hanya itu kan, banyak kan, kompetensinya kan banyak kan. Ya. Bukan hanya sebagai bukan hanya UMKM pengusaha kan, tapi untuk yang lain juga kan gitu kan. Ada Ya, berapa betul, Bapak betul. pengembangan kompetensi Ya. stakeholder yang Bapak masukkan selain daripada pelaku usaha? Selain pelaku usaha itu juga termasuk diantaranya ini Pak, apa namanya, instansi teknis. Nah, apa instansi Nah, tanya ini kan? dinas teknis. Ya. Apa bukti pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan? Kemarin kan kita sempat webinar dengan Kementerian BKPN Investasi. Jadi Ya. ada perubahan regulasi-regulasi terkait dengan itu kita sosialisasikan ulang lagi. Jadi Oke, ada hasilnya? penekanan dari BKPN. Nah, hasil daripada itu kan harus ditunjukkan, bukan jadi gini, hasil itu bukan menunjukkan pelaksanaan, Siap. tapi selain pelaksanaan apa substansinya gitu maksudnya Pak. Ya. Meyakinkan bahwa kalau Bapak kan kalau yang di UMKM kan bentuknya adalah mereka bentuknya sertifikat kompetensinya kan gitu kan. Nah, kalau ini Ya, bentuknya betul. apa gitu? Apakah ada bentuknya? Silakan Bapak Baju Medio. Jadi Bapak ya tolong sekali dalam maksud daripada sebuah pengembangan kompetensi ya itu dalam proyek perubahan bukan hanya melaporkan hasil pelaksanaannya, bukan. Tapi apakah jadi contoh mamanya Pak. Ya. Contoh mamanya Bapak punya testimoni gitu kan. Bapak boleh saja pakai testimoni Pak. Tulisan gitu Pak. Jumedo. Sekarang kami baru paham Ya. bahwa peraturan sosialisasi dari BKPM yang disosialisasikan oleh Dinas Penanaman Modal di bawah komandannya Pak Jumede, rupanya Pak Jumede menyampaikan, sekarang kami paham, kepahaman kami sekarang sudah bisa memberikan satu bagaimana kami berkoordinasi dengan teman-teman Pak Jumede gitu. Itu poinnya Pak, poin gitu. Ya. Paham. Nah, bahwasanya hasil itu banyak ditaruh di Linjum ya nggak apa-apa. Tapi Bapak bisa menceritakan dari hasil pengembangan kompetensi dari 6 stakeholder kami sudah jelaskan masing-masing hasilnya dijelaskan gitu Pak Jumedil. Memang agak jadi karena di sini kita mempertanggungjawabkan hasil Pak, bukan mempertanggungjawabkan selain hak proses pun hasil disampaikan. Ya. Pak, sedikit Pak, saya Pak Momon, mungkin ingin minta pandangan Pak.
terhadap proyek perubahan saya, Pak. Yang pertama, Bentar, Pak. Ya, ini siapa siapa Pak Utan. ya betul Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Utan. Ya, gini Pak, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin waktu Tempo uji bahwa tengah perbuk yang saya buat itu kan tidak begitu menjadi dominan terhadap permasalahan proyek perubahan saya, tetapi adalah dalam rangka saya mengimplementasikan kembali bagaimana Serikandi itu bisa berjalan di Kabupaten Meranti mulai dari seluruh OPD, kecamatan dan desa itu. Nah, jadi kalau saya melihat dari memang perbuk kita ada buat, tapi setelah kita pelajari kemarin bersama Pak Sekda dengan Pak Wakil bahwa ya bukan mengarah ke situ, tapi mengenai juga arsip gitu. Nah, jadi makanya saya berharap di sini nanti kalau saran dari mentor supaya buat edaran bahwa Gimana Pak? Poin besarnya apa Pak? Yang Bapak ceritakan apa poinnya? oke. Jadi Pak kan terhadap kemarin hasil ujinya bahwanya penguji mengatakan bahwa perbuk itu tidak begitu menonjol terhadap proyek perubahan ini. Tetapi yang proyek perubahan ini bagaimana orang bisa menjalankan Serikandi ke seluruh OPD, mau kecamatan maupun desa, gitu, Pak, ya. Oke. Nah, jadi setelah kita dalam perjalanan proses kita kemarin di Milestone itu, eh, saya melihat juga bahwa semacam ada harus surat edaran dari Bupati itu Oke, mempertegas bahwa terus? semuanya itu setiap OPD harus menjalankan Serikandi sehingga arsip itu betul-betul tercatat dengan baik dan akurat dan apa. Oke. Jadi mungkin surat edaran itu yang akan saya tampilkan lebih dominan di situ, Pak. Oke, saya kembali lagi Pak, bukan surat edaran. Apa substansi surat edaran yang menginstruksikan pada OPD apa larangan, apa konsekuensi kalau dia tidak ikut? Itu yang Ya, Bapak ceritakan. ya itu Bapak yang lihatkan, coba Bapak lihatkan SE-nya, bisa lihatkan ke saya. mungkin saya masih dalam draft nih, Pak, karena lagi Ya, draft kan berarti draft itu kan berarti ada substansi yang Bapak sudah tulis. ya mungkin belum bisa sih Pak perkasi di Pak. Oh ya, Nanti mungkin ya, secara oke, oke. pribadi dengan Bapak di Pak, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, ya. kenapa tadi saya minta substansi Pak Jumaidil gitu Pak ya. Jadi jangan dalam ucapan dalam konteks kita mengatakan SEE, saya ingin melihat konteksnya apa. Iya, iya, Pak. Pak Sahril ya sama, saya pengen melihat itu ada bendanya Pak. Justru itu poin yang Bapak menjadikan mengatur kan, bukan Iya. itu Pak Atan ya. Ya, oke, siap, Pak. Siap, Pak. Terima Jadi kasih. nanti kalau Pak Atan nanti ketemu lagi kita bimbing, kita masih punya bimbingan sekali lagi ya, kalau nggak salah ya. Ya, siap. Ya betul ya, pembimbingan kita sekali lagi ya, kalau nggak salah ya, Bu Rahma ya. Sekali apa dua kali Pak? Kali, Pak. Jadi Pak, saya bimbingan itu bukan cerita-cerita Pak. Setelah saya lihat progres, setelah itu saya minta isinya, Pak Atan. Ya, siap, Pak. Siap, Pak. Ya. Sebentar. Kita bimbingan lagi tanggal berapa Pak? Oh masih banyak Pak. Oh, Tanggal 5 Agustus. Ya Pak ya? Pak Atan? Iya, Pak. Bapak, Ibu, Pak Jumedil ya? Benar Pak Jumedil ya? Ya Pak. Kita bimbingan lagi tanggal 5 Agustus. Mungkin tadi kita lihat kondisional ya. Kalau saya bentrok juga nanti kita geser kalau waktunya. Ya, oke. Baik, Nah, baik. maksud saya Pak Atan, mohon Ya, maaf Pak Atan, Pak Saiful, kalau mau menampil, kan saya mengundang Bapak. Kalau Bapak nggak ada yang Bapak ditampilkan, nggak ada yang dilaporkan, ada masalah, asumsi saya selesai gitu kan. Oke, siap. Ya, kita malu ya. Ya, kan namanya juga bimbingan Pak ya. Kalau bimbingan Ya. itu kan menunjukkan apa persoalannya, Ya. apa yang mau didiskusikan. Karena ini bukan persoalan materi, ini persoalan Bapak mempertanggungjawabkan ibaratnya kan rencana yang Bapak buat. Nah, saya cuma ngecek substansinya, cara penampilannya kayak gitu Pak Tan. Oke, siap. Gitu ya Pak Tan ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Jadi Pak Tan nanti kalau membuat SE tolong tunjukkan bagaimana SE itu mengakselerasi harapan Pak Atan. Nah, oke. Siap Pak. Ya. Kayak tadi Pak Sahril, apa konsekuensinya, apa segala macamnya. Pak Sahril kalau bisa Pak, nanti pada waktu Bapak membuat sebuah yang namanya obor,
Bapak mensosialisasikan obor itu kan para si asesor, Pak. Ya, jadi izin Pak. Jadi nanti obor ini kami akan buat bukan hanya untuk asesor, tapi juga dipakai oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan apa namanya observer ke Ya, Bapak penyedia. nanti Jadi siapapun stakeholder ya, usernya, semua siapapun pakai itu. stakeholder usernya, Bapak tunjukkan di mana peran di template A, di template B, Ya, di template C, apa konsep, terus hasilnya apa? ya, siapa Pak? Ya. Jadi semua dari yang terlibat itu menggunakan sistem yang sama, Pak. Jadi semua saling memantau. Oke. Siap, Bapak. Baik, Bapak, ada pertanyaan lagi? Ada, Pak. Silakan Pak Sneful. Terima kasih, Pak. Nah, kalau di saya, Pak, ini terkait dengan eh, kolaborasi dengan pihak perusahaan, Pak. Jadi secara kelembagaan, Sebentar, Bapak ya, kolaborasi dengan pihak perusahaan. Oke, ya. clear? Jadi secara kelembagaan, saya akan membentuk bank sampah di 9 kecamatan di RW per Siap, kecamatan. oke, bentuk. Selama ini belum ada atau udah ada? Belum, Pak. Oke, clear? Oke, clear. Jadi perusahaan yang punya proper hijau sudah bersedia menjadi bapak Sebentar, angkat perusahaan yang apa? yang memiliki proper hijau, Pak. Proper hijau. Oh, proper. Proper. Ya, perusahaan proper hijau. Ya, yang artinya pengeluaran limbahnya udah bagus. Ya, jadi Oke. kita bersedia menjadi bapak angkat di beberapa unit bank sampah unit yang berada di wilayah kerja mereka Oke, terus? di 9 kecamatan. Cuma ada kendala yang dihadapi mengenai peningkatan kapasitas dari kelembagaan tadi. Perusahaan ini punya jadwal tersendiri nanti untuk melakukan peningkatan kapasitas dari pengurus bank sampahnya, Pak. Oh, maksudnya Bapak pelatihan kayak binteknya kepada pengurus bank sampah. Betul. Ya, apa kendalanya? Tapi ini semuanya udah menjadi Kendalanya apa, Pak? kendalanya jadwal dari perusahaan nih, Pak. Kenapa? Jadwal dari perusahaannya selaku bapak angkatnya. Karena ini Kendalanya jadwal. Oke, kenapa ya, jadwalnya? karena menyesuaikan dengan kemampuan dari finansial dari perusahaannya dan tersedianya pendanaan dari perusahaannya, Pak. Oke, kenapa? Ini kan mereka punya komitmen untuk bayar CSR. Kenapa Betul. mereka? Karena ada beberapa yang belum muncul di RKT, rencana kerja tahunan dari perusahaan ini. Terus persoalannya apa? Eh, Revisi RKT itu baru di Agustus Enggak, ini. persoalannya kapan? Apa persoalan di perusahaan? Kan tanggung jawab mereka untuk melakukan Oke, pendampingan. Bapak sudah punya gambaran penyelesaiannya enggak? Eh, Kalau dari Hubungannya dengan proper apa nih persoalannya? peningkatan kapasitas tadi, Pak, dari kompetensi Iya, dan enggak. Hubungan dengan proper Bapak apa? hasil ini ya, Pak, hasil Hasilnya belum dapat. ah, ah, hasil Oke. hasil dari apa namanya nih, dari usahanya si perusahaan ini, Ya, oke. tanggung jawab mereka untuk Ya membimbing. artinya untuk mengembangkan kompetensi para pengelola bank sampah kan? Betul, Pak. Oke. Nah, artinya sekarang dari 9 itu ada yang sudah mau atau 9-9-nya out? Sudah ada 2, ini dalam waktu dekat ini mereka akan melakukan pelatihan. Ya, oke. Yang 2 oke. Yang 7 Ya, belum. Ya, 7 belum. Oke. Yang 7 alasan bisa buat alasan nggak? Eh, Alasannya tadi, Pak, mereka harus melaporkan. Ya, maksud saya gini, Pak. Artinya di dalam proper Bapak rencanakan 7. Jadi Bapak dan Ibu don't worry ya dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, Jadi itu bukan kendala. Jadi kalau memang kendala itu tinggal Bapak jelaskan argumentasinya kenapa, Bapak tunjukkan persoalannya dan apa rencana tindak lanjut yang mesti diselesaikan. siap. Gitu Pak. Jadi nggak berhenti terus diem gitu nggak Pak ya. Jadi maksud saya kan Bapak bilang 9 Ya, Pak. ya, 2 berjalan. Ya, Tolong ceritakan hasilnya baik. ya. Berarti ada 7 terkendala. Kenapa Bapak sebutkan kendalanya? Terus Bapak buat rencananya bahwa apa tindak lanjutnya. Kan gitu Pak ini.
Baik. Jadi jangan kaku ya Pak Muh ya, Pak Jumaidil ya. Jadi saya pikir ini kendala itu kan persoalannya hanya tinggal bagaimana kita menceritakan. Nggak mungkin lah ya di dalam sebuah implementasi proper itu mulus semua gitu Pak. Ya, Pak Saiful tinggal menjelaskan itu ditulis Pak. Baik, Pak. Diinformasikan bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk CSR dari 9 perusahaan yang propernya hijau, 2 yang sudah menjalankan, 7 belum. Yang 2 hasilnya apa? Bagaimana kinerjanya? Yang 7 ceritakan apa kendalanya dan apa rencana tindak lanjutnya. Itu aja cara menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Nggak Pak. mungkin kita mengatakan, wah nggak bisa Pak, tunggu Pak sampai selesai. Iya, itu sih bukan ready proper, bukan itu kok tujuannya. Baik, Ya, Pak. strategis Bapak bagaimana? Cuman Bapak punya tanggung jawab secara moral tentang bagaimana menyelesaikan posisi itu Pak. Baik, Pak. Gitu Pak Sahril, Sefo. Siap, Pak. Terima Nah, kasih. mana Bapak hasil laporannya? Bapak lihatkan ke saya pengen lihat. Itu kan poinnya kan. Gitu Pak. Udah ada Baik. Pak. Belum, Pak. Ini baru maksudnya itu dijadwalkan mereka melakukan pelatihan itu tanggal 24, 25, Pak. Ya enggak, ya oke bos. Silakan. Nanti Bapak Saatnya. lapor. Nanti Ya. saya lapor. Siap. Gitu Pak. Pak Mo, Pak Sahril, Pak Jumadil. Yang lain sibuk semua nih pada ya susah kan kita ya posisinya. Oke, baik ya. Sudah sholat duhur soalnya Pak. Clear Pak. Baik, Pak. Kalau memang nggak ada Alhamdulillah. Clear Pak, clear. Sebentar Pak. Jangan lupa daftar hadir selesai acara. Siap, Daftar hadir pulang. siap Pak Ketua. Udah selesai kita ya? Belum. Oh, mohon maaf Pak, barusan mohon maaf saya harus terima telepon mendadak sekali ini Pak Jumaidil. Baik, kalau Bapak dan Ibu sekalian tidak ada pertanyaan, Pak Jumaidil, kita akhiri Pak Jumaidil. Siap Pak, terima kasih. Ya, jadi Kalau dari saya saya ingin cukup, tinggal teman-teman. cukup. Ini yang belum ini kan yang Pak Lukman, Pak Freddy, Bu Rike gitu ya, Bu Friske. Ini pada hilang semua soalnya.
Ya, makasih Pak Mo, Hmm. Pak Jumaidil, Pak Atan, ya. Kemudian juga Pak Sahril. Kita Kasih ketemu Bapak. lagi. Ya, Silakan nanti Terima lapor kasih Coach Pak poinnya. Momon. Jadi Pak Atan, Pak ya. Saiful, bukan pertanyaannya Pak, saya sudah segini, saya rubah ini bukan. Bandanya mana? Pertanyaannya Iya, gitu. siap. Ya, jangan kalau begini-begini saya nggak percaya gitu aja judulnya. Saya mah Ya, saya- Pak. ya susah nanti ya Pak Sahril juga. Oh Pak Mon gini 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 gini. Mana Betul. bendanya belum ada, nggak percaya. Saya mah udah kalau nggak ada Pak gitu aja. Daripada nanti saya kena ini, kena apa namanya, kena kenapa Pak Mon gini? Ya habis mereka bilang udah selesai, tapi ya itu kan sebenarnya tanggung jawab Bapak sih. Cuman saya kan nggak mau benda itu nggak ada ya. Oke ya, baik. Terima kasih atas sebuah diskusinya. Kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Momon, makasih teman-teman semua. Pak. Kasih. Philip, Pak. Oh, Tetap semangat semuanya. siap. Pak Ketua, kita Semangat. pembimbingan Semangat. tanggal berapa lagi Pak Ketua? Masih ada 3 minggu Pak. Siap. Semangat. Pak Ketua, pembimbingan tanggal berapa lagi? Tanggal 5. Agustus. Tanggal 5 Agustus. Siap. Karena ini sekarang tanggal 21. Masih ada 1 bulan lah. Kan 24 masuk asrama. Izin Lip, Bapak semua. Oke, sama Pak. Saya pun izin dulu, Pak. Assalamualaikum. Salam.
8.